Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran berupa mandiri. Penyampaian video ini pembelajaran fikih yang dengan tema pada bab kali ini yaitu makanan halal dan makanan yang baik. Yang pertama ada pengertian makanan halal dan haram. Sebelumnya anak-anak sudah paham belum apa yang dinamakan halal dan haram itu? Dengan halal dalam Islam ada dua hal pengertian tentang halal, yakni berupa halal zatnya dan halal secara memperolehnya. Nah, di mana halal secara zatnya? Halal secara zatnya itu sudah dinas dalam Al-Qur'an, yang dimana memang sudah berupa halal untuk dimakan manusia. Nah, sedangkan memperolehnya dengan demikian juga dengan haram, ada diharamkan karena zatnya, ada juga yang diharamkan karena dengan cara memperolehnya. Seperti yang kita ketahui, halal haram berupa zatnya itu sudah dinas dalam Al-Qur'an pula, seperti dengan bangkai, daging babi, dengan anjing itu halal secara zatnya karena memang sudah diharamkan oleh agama Islam. Nah, yang kedua yaitu haram secara memperolehnya. Haram secara memperolehnya sendiri kita tahu, ketika kita walaupun itu makanannya halal tetapi kita memperolehnya dengan haram. Apa contohnya? Kita mencuri, kita merampok, dan kita membegal. Itu haram secara memperolehnya. Secara bahasa, halal berasal dari kata halalan yang berarti memperbolehkan sesuatu. Adapun secara istilah, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Dan pada dasarnya segala sesuatu hukumnya halal kecuali jika ada nas atau dalil yang sahih menunjukkan yang keharamannya. Adapun pengertian haram sendiri adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah yang sangat pedih di akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam saksi hukum syariah di dunia. Berdasarkan pengertian halal dan haram tersebut, pada dasarnya semua makanan dan minuman hukumnya halal, tetapi kecuali yang diharamkan secara tegas oleh Allah. Dengan demikian, makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni menyehatkan badan yang tidak dilarang untuk memakannya. Yang kedua ada makanan dan minuman yang diharamkan, seperti yang dicantumkan yang ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innama harrama alaikumul maitata waddamma walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah faman iturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ya, artinya sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini kita bisa melihat dalil yang tertera dalam surat Al-Baqarah ini, anak-anak, di mana yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, surat Al-Baqarah, bahwa bangkai, daging babi, darah dan hewan sembelihannya, ketika kita tidak menyebut nama Allah atau menyebut selain Allah, itu haram hukumnya. Tapi ketika kita dalam keadaan terpaksa, semisal anak-anak, misal Mas Budi ini tersesat dalam hutan atau sedang camping. Nah, dalam hutan tersebut Mas Budi kehabisan bekal dan di situ ada babi lewat, dan Mas Budi pun ketika tidak makan, Mas Budi bisa kehilangan nyawa. Itu bisa memakan babi, dan Mas Budi tidak bisa keenakan memakan babi seterusnya untuk menghilangkan rasa kelaparan tersebut. Nah, yang kedua ada Al-Maidah ayat 90
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Gimana cara kita mengetahui makanan halal dan makanan haram? Ada beberapa yang ditetapkan oleh undang-undang agar produk makanan dan minuman memengaruhi JPH atau ketetapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Lokasi, tempat, dan alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi tempat dan alat penyembelihan pengolahan, di mana penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Jadi bisa dipisahkan antara makanan yang halal mana, non halal itu mana, misalkan. Yang kedua, lokasi, tempat, dan alat tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari bahan yang tidak halal. Jadi semisal kayak pisau, piring itu kita pisahkan mana yang untuk makanan halal, mana yang untuk makanan haram. Nah, hikmah pengharaman makanan dan minuman yang haram itu ada 5, ada beberapa. Yang pertama yaitu diharamkannya bangkai untuk menjaga umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, diharamkannya darah karena darah itu najis, karena menghindarkan memakan makanan yang tidak sehat, dan darah merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan berbagai macam penyakit dan bakteri. Makanya kita diharamkan untuk tidak memakan darah. Yang ketiga, ada diharamkannya daging babi, menghindarkan manusia dari makanan yang kotor dan tidak sehat. Babi merupakan hewan yang kotor dan jorok karena apa? Berpotensi menyimpan beberapa penyakit dari babi yang tersebut, dari segala hal yang dilakukan oleh babi termasuk kotoran tersebut. Nah, yang keempat, ada diharamkannya binatang yang disembelih dengan nama Allah selain nama Allah, bertujuan untuk menjaga kemurnian ketauhidan kita serta membersihkan manusia dari perilaku syirik. Dengan menghindarinya, tauhid kita akan terjaga. Yang terakhir, ada diharamkannya khamr karena khamr itu bisa merusak akal kita. Karena ketika kita meminum khamr itu bisa mengakibatkan setan masuk ke dalam kita dan berbuat kemaksiatan. Itulah yang diharamkan khamr. Selanjutnya, manfaat mengonsumsi makanan halal bagi generasi muda. Di balik semua hikmah yang tadi dijelaskan, mengapa diharamkannya makanan itu untuk menjaga kesehatan kita. Nah, masa muda kita merupakan masa yang produktif. Kesehatan menjadi hal utama dalam modal berkarya. Banyak hal yang harus dipenuhi pada masa muda. Nah, kita masa muda ini akan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang halal dan baik. Karena kesehatan menjadi suatu hal mutlak dibutuhkan bagi generasi muda. Selanjutnya yaitu selain itu, jika mengonsumsi makanan halal ini didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kita dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka Allah akan menurunkan barokahnya kepada kita, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Walau annal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakinna kadzdzaba fa'ahadahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seperti itu pada pembelajaran fikih kali ini, untuk mengingat kita bahwa makanan yang halal, makanan yang haram, di mana makanan haram itu kita harus jauh-jauhi. Karena apa? Yang pertama, bisa mengakibatkan kesehatan kita terganggu dan bisa mengakibatkan kita dalam pemikiran kita, karena generasi muda itu ada di tangan kita. Kemajuan bangsa ada di tangan kita, makanya kita harus menjaga diri baik dari kesehatan maupun dari rohani tersebut. Sekian dari Bapak. Minggu depan Bapak akan memberikan tugas melalui grup WA untuk mengerjakan beberapa soal dari terkait makanan baik, makanan halal dan makanan haram. Sekian dari Bapak. Semoga sehat-sehat selalu anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.